Selamat pagi Bu Desi, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kepribadian pendekatan psikoanalisa menurut Sigmund Freud yang akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Putri Anindya, Rahma Safira, Ririn Auralia, dan Yoga Natalino. Dan saya Anggun Rahmawati akan menjelaskan latar belakang tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud, seorang Jerman berketurunan Yahudi, lahir di Freiburg, Moravia 6 Mei 1856. Setelah itu, Freud masuk ke Universitas Wina jurusan kedokteran pada tahun 1873, sewaktu berusia 17 tahun dan tamat 8 tahun kemudian. Freud memberi perhatian khusus pada ilmu neurologi yang mendorongnya untuk mengadakan spesialisasi dalam perawatan terhadap orang-orang gangguan saraf. Pada tahun 1881, ia membuka praktek untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan emosi. Freud melakukan penelitian terpisah serta menghasilkan buku pertamanya Traumdeutung. Setelah itu, ia masih mempublikasikan beberapa karya seperti Psychopathology of Everyday Life pada tahun 1904 dan Three Essays on the Theory of Sexuality pada tahun 1905. Tahun 1896, Freud yakin bahwa konflik-konflik seksual merupakan dasar dari penyebab terjadinya neurosis. Kebanyakan dari pasien wanitanya melaporkan mengenai pengalaman traumatik seksual semasa kanak-kanak. Selama 1920 sampai 1930, Freud mencapai kesuksesan, namun kesehatannya semakin menurun. Hal ini disebabkan kebiasaan hidup Freud yang buruk seperti merokok, minum minuman keras, dan memakai narkoba. Setelah itu, putrinya Anna Freud meninggal. Freud pindah ke London. Freud mengalami penurunan kesehatan dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Yoga. Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang pertama yaitu peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Di struktur kepribadian itu, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu id, ego, and superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambar mental terutama pada fungsi dan tujuannya. Ada lagi nih, tingkat kehidupan mental sadar, conscious, yaitu tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran prasadar. Prasadar juga disebut juga ingatan siap, unavailable memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antar sadar dan tak sadar. Selanjutnya, wilayah pikiran, id, das es. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini, kemudian akan muncul ego dan superego. Lanjut ke ego, das ich. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, yaitu memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, dan karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Yaitu lanjut ke superego, das Über-Ich. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik.
sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Saya akan membacakan tentang dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong atau kateksis dan tenaga penekanan atau anti-kateksis. 1. Insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan, misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. Contohnya, A. Sumber insting, B. Tujuan insting, C. Objek insting, dan D. Pendorong atau penggerak insting. 2. Jenis-jenis insting. Ada A. Insting hidup atau life insting, B. Insting mati atau death insting. 3. Kecemasan. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Akan tetapi, baik id, superego, maupun dunia luar terkait dalam salah satu dari 3 jenis kecemasan, yaitu A. Kecemasan realitis atau realistic anxiety, B. Kecemasan neurotis, neurotic anxiety, dan C. Kecemasan moral atau moral anxiety. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ririn. 4. Mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Adapun mekanisme yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ada 7 macam, yaitu A. Identifikasi atau identification. Mekanisme pertahanan identifikasi umumnya dipakai untuk 3 macam tujuan, yaitu 1. Merupakan cara orang dapat memperoleh kembali sesuatu, objek yang telah hilang. 2. Untuk mengatasi rasa takut. Ketiga, melalui identifikasi orang memperoleh informasi baru dengan mencocokkan khayalan mental dengan kenyataan. B. Pemindahan atau reaksi kompromi, atau discernment atau reaction compromise. Ada 3 macam reaksi kompromi, yaitu 1. Sublimasi adalah kompromi yang menghasilkan prestasi budaya yang lebih tinggi, diterima masyarakat sebagai kultural kreatif. 2. Substitusi adalah pemindahan atau kompromi di mana kepuasan yang diperoleh masih mirip dengan kepuasan aslinya. 3. Kompensasi adalah kompromi dengan mengganti insting yang harus dipuaskan. Gagal memuaskan insting yang satu diganti dengan memberi kepuasan insting yang lain. C. Represi atau repression. Represi adalah proses ego memakai kekuatan anti-kateksis untuk menekan segala sesuatu, yaitu ide, insting, ingatan, pikiran, yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. D. Fiksasi dan regresi. Fiksasi adalah terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang sangat kuat. E. Proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang mengancam dipindahkan ke objek luar, sehingga seolah-olah ancaman ini terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. F. Introyeksi. Introyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. G. Pembentukan reaksi. Tindakan defensi dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan kebalikannya dalam kesadarannya. Misalnya, dibenci diganti cinta, rasa bermusuhan diganti dengan ekspresi persahabatan. 5. Perkembangan kepribadian. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahapan infantil dengan umur 0 sampai 5 tahun, tahap laten umur 5 sampai 12 tahun, dan tahap genital lebih dari 12 tahun.
Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral, fase anal, dan fase valis. Berikut saya akan menjelaskan dan menyebutkan fase-fasenya. Yang pertama, fase oral dengan usia 0-1 tahun. Fase oral adalah fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Yang kedua, fase anal dengan usia 1-2 atau 3 tahun. Fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. C. Fase valis dengan usia 2 atau 3 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Fase valis atau palik ini berlangsung pada tahun keempat atau kelima, yakni suatu fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. D. Fase laten dengan usia 5-6 tahun usia 5 atau 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Fase ini pada usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode peredaran impuls seksual. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Jadi, fase laten lebih sebagai fenomena biologis alih-alih bagian dari perkembangan psikoseksual. E. Fase genital. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dari fisiologi dalam diri remaja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kurang kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.